Tapi setiap orang ini telepon itu dia nggak mau ngangkat. Nah, pas dia ngangkat orang itu marah-marah, dia merasa kayak gimana gitu, kayak dia pun merasa aneh gitu. Nah, tapi ya, balik lagi ke diri dia, yang nelpon ini bilang jangan cerita sama siapa-siapa, jangan curhat ke siapa-siapa gitu kalau dia berhubungan sama orang ini. Nah, jadi kayak kehipnotis gitu. Makanya dia ngechat saya dan dia nanya, "Eh, semua yang saya ceritakan di video saya itu dia ngerasain gitu." Jadi dia ketipu sampai 25 juta, dan dia udah tanya apa, dan dia tuh udah lapor ke polisi juga, dan keluarganya pun sekarang udah tahu. Cuman yang bikin mirisnya ini, dia uang itu bukan uang pribadi, uangnya uang pinjam sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hero Delpano 09, channel suka-suka berbagi. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Waktu kemarin kan saya ada upload video yang soal apa namanya, dimensi gaib lah. Maksudnya kalau misalkan kita berhubungan sama orang di dalam itu nggak ada istilah nggak kena duit, pasti bakal keluar duit. Nah, jadi semacam kayak ada hipnotis gitu. Pokoknya kalau udah berhubungan sama orang di dalam, uangnya pasti akan melayang, karena pengaruh goib di dalam itu sangat kuat. Percaya atau nggak percaya, itu nyata ada. Dan ini video yang kemarin saya buat itu kan saya share di Facebook, linknya saya share di Facebook. Nah, jadi ada yang ngechat saya, ada yang inbox. Nah, dia ngechat, terus dia bilang dia ngalamin apa yang saya ceritakan di video saya. Nah, dan kejadiannya baru 2 bulan yang lalu, masih baru kan. Dan totalnya kerugian yang dia rasain itu sekitar 25 juta. Bayangkanlah 25 juta, dan sekarang dia harus nanggung itu semua karena itu bukan uang dia pribadi. Dia pinjam sana sini. Pertama dia pinjam koperasi, pinjam saudara, pinjam sama teman. Terus barang-barang dia yang dia kumpulin, emas, perhiasan itu pun udah dia gadaikan. Karena bilangnya kan modusnya katanya mau diganti, dilebihkan gitu. Itulah dia tergiur. Dan dia pun tadinya merasa nggak percaya gitu, karena kan selama 2 bulan hubungan itu kirimnya nggak langsung semua. Jadi pertama dia kirim 3 juta, terus kirim lagi 4 juta, kirim lagi sekian juta gitu. Terus pulsa ini itu nggak uang semua, ada pulsanya hampir 11 juta dia sama temannya. 11 juta pulsa, terus 14 juta uang cash yang dia transferin. Jadi totalnya hampir 25 juta. Dan sekarang dia harus nanggung itu semua. Gimana nggak kasihan kan? Sedangkan kerjanya dia aja cuman buruh cuci. Berapalah gaji buruh cuci 1 bulan? Nah, jadi dibikin pembelajaran aja. Semoga kejadian ini nggak terjadi lagi sama orang lain gitu kan. Ya kita harus pinter-pinter aja lah.
Makanya kemarin kan saya buat video kemarin tuh, magic magic dalam LP itu sangat kuat. Itu pokoknya kalau sekali udah ngangkat telepon halo berhubungan, pasti bakal kena. Percaya nggak percaya, itu bakal kena kalau namanya udah kontak ya. Karena yang korban ini yang telepon sama saya ya percis seperti yang saya ceritakan. Awal mulanya dia kenal di sosmed, di Facebook, dan dia mengakunya polisi, tugasnya dinas di Kalimantan. Cuman entah Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur, saya lupa lagi. Itu nanti ada di rekaman apa, kan saya buat waktu telepon itu sama dia, saya rekam kan. Jadi ada pemberi apa, obrolannya, ada peran yang dia transfer nominal sama rekeningnya itu ada juga dia kirim di Facebook saya. Jadi itu nanti bisa kita share juga supaya teman-teman tuh bisa dibagi apa, bisa dijadikan pembelajaran lah gitu kan, supaya bisa tahu dan lebih jeli lagi gitu. Percaya nggak percaya, magic di LP itu memang beneran ada. Kalau sekali kalian berhubungan sama orang di dalam, ngobrol sehari itu, pokoknya kita tuh kayak dicuci otak. Nanti dia bakal minta ini minta itu, dan kalian bakal menurutin. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Tapi mungkin tergantung iman juga ya, mungkin nggak semua orang, tapi kebanyakan yang kena gitu. Kebanyakan kena, dan ini kejadiannya baru dua bulan yang lalu. Coba bayangkan lah, dia harus nanggung itu semua, harus mengganti uang itu. Udah dia rugi, perhiasan dia digadaikan, hutang dia ke sana sini. Nah, hutang pulsa, hutang uang ke teman, ke saudara, ke koperasi, ya harus dibayarin. Yang jelas kan koperasi mana mau tahu uang itu dipakai untuk, yang jelas kan dia sudah meminjam, harus dikembalikan. Nah, jadi itulah dia curhat sama saya, cerita, dia telepon, dia ketipu begini-begini, kronologinya begini. Nanti ada rekamannya, saya ini kan. Halo? Ya, halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Ya, ini tinggalnya di mana? itu Selatan, Makassar. Tapi aku di Kabupaten Wajo, jauh dari kota Makassar. Oh, di kabupatennya gitu ya? Iya, Enggak loh, awal awal mulanya tuh kenalnya di mana? di FB, kemudian lanjut ke Maksudnya lanjut ke awal kenalnya WA. di Facebook. Hmm. Dia maksudnya orang ini foto profilnya pakai foto profil anggota atau foto profil biasa gitu? Anggota polisi, tapi nggak pakai baju polisi sih itu. Oh, dia ngakunya Dia anggota polisi. berdinas di Polda Kaltara, Dinas di Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Timur dinasnya. Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara. Hmm. Lima Polda sana katanya. Jadi yang pertama kirim pertama dia. Hmm. Terus ini saya manggilnya Mbak atau gimana? Manggilnya ke saya, Heeh, manggil nama aja. manggil nama aja. Hmm. Berarti awal mulanya kenalan di Facebook. Hmm. Setelah di Lupa Facebook, sering. maksudnya awalnya chat-chatan gitu kan? Iya iya, Nah, kan saya nggak ada, kalau di sini kan nggak bisa nelfon, dia bilang nggak bisa nelfon di sini dia. Ya udah minta WA, minta nomor WA aku, ya udah aku kasih kan, ya gitu. habis itu lanjut ke WA. Hmm. Terus dia nanya, terus tapi sebelumnya dia nanya aku usahanya apa, aku bilang aku gak ada usaha, yang ada usaha tuh adikku jual apa ya, sutra gitu kan. Aku pikir dia mau beli sutra gitu. Usaha apa? Sampai Sutra. dia maksudnya jual kayak apa ya, online gitu. Oh,
Terus Terus malamnya dia nelpon, aku nggak angkat, dia marah-marah. Katanya nggak sopan banget jadi orang. Pikir itu terlalu sombong gitu. Dia bilang gitu kan, terlalu sombong, pantas aja jadi perawan. Iya, nggak begitu sih bahasanya, tapi intinya kayak gitu. Karena saya matiin terus. enggak, jadi Halo? kenalan itu hanya Ya, sebatas temen apa ada hubungan lagi? apa ya, mengarah ke hubungan sih. Mereka hubungan ya kan. Berapa lama hubungannya? Mm-mm. Singkat banget karena kan dia dia mau datang ke sini, tapi saya bilang nggak usah dulu, kita temenan aja dulu, kita jalanin aja dulu. Alasannya gitu, karena saya bilang saya juga belum tentu apa ya, siap berkomitmen, karena saya punya pengalaman nggak enak ya. Gitu, lebih ke curhat-curhatan sih sebenarnya. Ya saya cerita kalau saya punya pengalaman nggak Enggak, apa menyenangkan tadinya gitu. udah pernah video call PC gitu? Udah pernah. Pernah, cuma kan dia pakai foto orang lain. Video Gimana? call yang video callnya ya dia pakai yang rekaman apa ya, videonya orang diputar pakai 2 HP gitu. Pakai 2 HP kan. Ya kan kita kan Mm-mm. kalau video call kan bisa kan kelihatan gitu yang asli atau dari HP kan beda sih. Biasanya Iya, dia kalau agak kalau buram kan. video dari rekaman itu satu dia nggak akan Buram. liatin mulutnya. Itu saya tuh sering nanya, ya kok gini, katanya jaringannya buruk, langsung dimatiin. Dia Terus biasanya kemarin kan soalnya saya ada juga temen. Ini kalau yang kayak gini saya baru tahu. Tapi kalau dulu tuh nggak ada yang zaman-zaman dulu kan ibaratnya waktu itu tahun 2012 itu masih belum secanggih sekarang lah kan. Jadi WhatsApp mm-mm. pun dulu belum belum familiar lah. Nah, jadi kan nggak ada yang Hmm, namanya video-video call itu belum masih jarang lah. Ibaratnya kalau dulu cuma asli cuma iya. foto-foto aja. Cuman kalau sekarang kan Tapi udah mungkin namanya udah canggih, ada ajak video call, berani apa enggak gitu kan. Nah, jadi dicoba mm, diajak video call, jadi caranya kayak gitu saya tanya. Ada juga teman kemarin iya. kan baru pulang, dia cerita kayak gitu, terus saya bilang video callnya kayak gimana? Ya pakai 2 HP katanya. Jadi yang dilihatin itu cuma Mm, dari batas hidung sama ke mata gitu. Karena kan kalau kan, kalau dilihatin semua kan gerakan bibir sama suara kan nggak balance, nggak nyambung nanti. oh, tapi yang saya sebelumnya saya udah tahu kalau ada kayak gitu karena saya sering lihat di YouTube ya. Tapi kenapa pas saya kenal sama pelatih, kadang kan saya bilang, lo kok ini kayak, saya bilang pegang hidung, dia bilang apa sih kamu, kalau dia bentak-bentak akhirnya saya diam aja gitu. Kayak udah biasa jaringan mirip, jaringan jelek, kayak udah, karena memang jarang komunikasi dengan video call. Jadi alasannya dia minta uang tuh buat apa? Waktu yang minta waktu katanya dia buat pulang karena dia nggak punya, dia datang ke rumah keluarganya yang sering masalah, tapi di sana ada problem lah, konflik lah, akhirnya dia pulang aja, pulangnya nggak dikasih sama keluarganya kan, yang harusnya dia dikasih kan mengurus apa itu. Saya jarang sih komunikasi yang ketenangan sih yang sampai ini pesan menurut saya begini, katanya sih yang bisa itu buat pengajakan karena dapat koordinasi. Ya jadi intinya gini kan. Jadi intinya Yanti ini udah berhubungan sama dia, statusnya mungkin pacaran lah ya. Hmm, bisa dibilang gitu. Nah, ya Aku berarti juga kan nggak tahu karena nggak, ya intinya gini kan kak, enggak, aku nggak berarti ada kan banyak intinya gini, iya. kan menjalin hubungan sama dia, berarti kan udah curhat-curhatan, udah mau rencana mau Mm-mm. ketemu, berarti kan udah menjalin hubungan intinya. Udah ada cerita ke tapi situ. nggak ada tapi nggak ada kata jadian, terus saya nyari alasan supaya dia tidak kesini. Ya, karena kan nggak ada kata jadinya karena niatnya kan mau serius, bukannya untuk kejadian. Mm-mm. Tapi saya selalu bilang saya nggak siap gitu, saya masih trauma gitu. Tapi di sisi lain saya istilahnya sih masih happy,
buat buka hati. Terus kata temannya dia tuh punya apa ya, hipertensi, pokoknya apapun yang diminta sabarin aja gitu, kayak dia marah-marah sabarin aja. Karena saya intens komunikasi sama temennya, sementara dia itu pura-pura sibuk. Maksudnya kenal juga sama temennya juga gitu di Facebook juga? Iya, justru sama temennya saya kirim pulsa, dia yang ngurus ini. Itu bukan Dia temen, itu akan biasanya sibuk. kan kalau permainan orang dalam itu namanya dia kerja kelompok udah ada. Jadi satu kamar itu misalkan ada berapa orang, misalkan di kamar itu ada 40 orang, itu udah kompak. Ntar yang jadi Ya komandannya kayak lah, gitu. Oh, tapi yang jadi kayak temennya dia. gitu. Yang ini Ada jadi juga yang teman jadi sekantor, ibunya. yang ini atasan, yang ini ajudan. Pokoknya ya itu satu kamar itu orang itu aja. Ada suara perempuan juga sih, nggak tahu itu suara aneh Itu yang gila atau emang enggak, mereka. kalau biasanya kalau suara perempuan itu biasanya itu ada kenalan orang luar, emang udah kerjasama. Entah itu Oh pacarnya gitu. yang di luar, entah itu istrinya gitu. Memang udah kerjasama orang ini gitu. Nanti pura-pura jadi ibu apa gitu, jadi saudaranya atau jadi ibunya Iya atau ya. jadi apa gitu, biasanya udah ada peran masing-masing. Orang ini namanya udah ter apa ya, udah tersusun gitu. Iya, ini soalnya udah profesional nih. Jadi pertama kirim uang Terus berapa? uangnya pertama 3 juta, yang Pertama kedua 2 4 juta, juta, kedua 4 tiga. juta. Terus? Yang lain juga. Tapi Jadi itu saya sebenarnya kan total pengiriman semuanya 20, karena kan saya ambil uang koperasi, saya minta izin sama dia kan, ada sih saya bisa bantu tapi harus pakai dia, katanya ya udah nggak apa-apa gitu, karena saya aslinya maksudnya belum sempat punya. pinjam juga ke koperasi gitu. Berapa duit? Jadi berapa ya, 6.500.000 saya dengan bunganya. Ke koperasi 6.500.000. Terus ada jual Ada barang. juga saya gadein emasnya, ada Gadein, buku gadein emas berapa? 4 jutaan. 4 jutaan. Itu dikirim ke rekening yang sama? Iya, tapi ada juga rekening yang lain dia dikirim. Bahkan pernah mau kirim rekening lagi tapi saya tolak. Nanti saya kirim ke tadi apa ya, bapak apa, Saya. adik apa, umur berapa, Gimana? umur berapa. Saya umurnya? Saya kelahiran 88. Oh berarti saya tua 2 tahun, saya 86. Oh, Panggil bapak boleh ya? janganlah. Nah, Panggil apa? yang apa Mas. aja lah. Oke, tapi panggil nama aja. Jadi total semuanya pengiriman tuh hampir 25 jutaan. Dalam jangka waktu Ya 2 bulan lebih. 2 bulan. Terus gini, ya, ada 3 rekening sih Pak yang bikin ke saya. 2 Mandiri, 1 BRI. Ya, buku rekeningnya atas nama dia bukan kan? Yang satunya atas nama dia. Dia pakai nama Yang itu. KTP-nya apa pernah dilihatin? Enggak pernah. Nah, gini loh. Kalau setahu saya, yang namanya anggota polisi ataupun TNI itu nggak ada yang namanya punya Facebook. Adapun dia punya Facebook pun nggak menunjukkan kalau dia itu seorang anggota. Karena memang tidak diperbolehkan, karena banyaknya kasus-kasus penipuan kayak gitu, itu udah nggak diperbolehkan lagi. Dari tahun 2012 pun undang-undang apa itu udah berlaku kayak gitu, udah nggak ada yang pakai kayak gitu karena banyak disalahgunakan.
kedua, kalau misalkan dia seorang anggota, dia mempunyai Facebook misalkan kan, jelas di Facebook itu ada teman-teman sekantor lah, nggak mungkin temannya pun nggak satu dua, mungkin ribuan. Iya, iya. Saat itu baru saya sadari, Pak. Saya bilang kadang saya tanya, tapi dia menjaga privasinya. Saya nggak bisa pastinya. Ya kok teman begini, pasti ada aja alasan. Dan saya memang gitu juga, Pak. Jadi nggak nyari tahu gitu. Karena nggak tahu ya, kalau Ya misalkan maksudnya kan tuh kayak kita nih, kayak kita kan misalkan kerja di perusahaan atau kerja di pabrik atau kerja mana kan kita pasti punya teman. mm, Nah, apalagi ini industri apa anggota banyak gitu kan, yang dari sini, yang dari sini, yang mm, dari mana-mana. Gak mungkin cuman dia satu aja gitu kan. iya, iya. Mana saya Jadi belum bisa ke bank, sekarang Pak. yang nanggung semuanya nanti sendiri. Iya, Dari koperasi, Mas. Belum saya lunasi, Pak. gimana? Sama sekali nggak ada. Sekarang saya benar-benar nggak punya uang. Hmm, saya nggak tahu gimana nantinya. Jadi masih Mas, masih baru lah. Udah coba lapor. kenapa, Pak? Udah coba lapor ke polisi. Lah, udah. Saya laporannya per 19, per 19 September, tapi tanggal 30 kemarin saya tanya, gimana sih Pak, udah ada cek pos belum? Katanya belum keluar. Apanya Terus belum saya keluar? minta bisa cek posnya. Jadi udah Menurut lapor polisi, apa? belum sampai sekarang belum ada tanggapan lagi. Oh, belum ada kabar. Kayak gimana? Jadi kemarin pas lapor apa aja yang ditanya? Iya, ditanya kronologisnya semua, siapa nama itu. Terus udah Hmm, pernah coba lapor ke bank? saya belum. Ke, Justru saya minta ke pihak polisi kasih surat gitu. Terus saya bisa bawa ke bank kalau saya benar-benar adalah uh, korban gitu, korban penipuan. Tapi kata polisi pendidikan dulu. susah, emang kalau kayak gitu susah. Iya, sekali kan. Sebenarnya Bapak tinggal di mana? Saya di Riau. Riau di Kota Pekanbaru. Baru lewat lagi. Mau arah ke Medan ya? Sebelum Medan. Tepatnya apa ya? Gimana? Tepatnya. Tepatnya di daerah Ujung Tanjung. Oh, oh jadi kalau Medan dengan Palembang itu dekat ya? Bisa Gimana? tahu saya sekira Medan dengan apa? Medan dengan Pekanbaru. Satu arah dari Pekanbaru itu kan satu jalur. Pokoknya nanti dari Oh, Medan apa Palembang dari juga. Pekanbaru, Palembang itu masih jauh Hmm. lagi. Palembang itu masih Oh, jauh, beda lagi. wah. Oh, Pak, sebenarnya pelaku diduga itu berada di Riau. Ada di Riau. Mm-mm. Taunya ada di Riau dari mana? Dari penelusuran teman aku yang Brimob, Hmm? tapi dia kan Brimob, jadi nggak bisa kan bukan ranahnya, tapi dia minta tolong sama temennya. Katanya dari katanya daerah apa ya, Kampar gitu, Daerah mana? Kampar. Batu Kampar. Di daerah Lapas Bangkinang. Bangkinang itu jauh lagi kalau dari sini. Hmm. Terus Berarti kalau bahasa ngomongnya mungkin kalau daerah sana kayak logat-logat Melayu atau gimana? Kan kita kan kalau orang kan ya, bahasa kan dari kalau Melayu kan beda, orang Batak beda kan ada logat bahasanya gitu kan ketahuan dari orang mana-mananya. kayak bahasa Melayu gitu, itu mirip-mirip Melayu kalimat ada. Sekarang gitu nggak, ya kayak begitu gitu. Kalau Bapak orang Medan, Bukan, kalau saya Bogor, Sunda. oh Sunda, Iya, saya aslinya kumaha Bogor. damang, kumaha damang. Nah, ada mang.
Ya kak, youtuber. Ya, kalau YouTuber itu ibaratnya gimana ya? Ya mencoba lah mencari jalan usaha yang Mm-mm. lain gitu. Ya namanya kan kita berusaha Oh, dulu gitu kan. apa ya? Karena kan dulu saya pernah ngalamin juga, saya pernah menjalani hukum pidana waktu tahun 2007. Nah, Dalam dalam kasus jadi apa kak? gimana? Kok bisa? Ya dulu kan zamannya masih masih bandel balapan-balapan kayak gitulah, Hmm. balapan liar. Nah, jadi makanya saya tahu. Cuman kalau zaman dulu kan belum zaman Android, Mm-mm. belum zamannya WhatsApp itu belum ada gitu. Karena ibaratnya kalau dulu tuh gimana ya, masih masih sederhana lah gitu. Lagian pun zaman dulu Ya. nggak ada yang ibaratnya pakai rekening-rekening itu nggak ada. Oh, Dia pakai tapi pulsa. Tuh. Nanti pulsanya dikirim mm-mm. nomor voucher baru dijual. Itu pun dijualnya ke orang-orang sipil itu, ke petugasnya Mm-mm. gitu. Misalkan kita kirim voucher harga 50.000. Nah, nanti kan dikirim. Mm-mm. Itu voucher itu kalau di dalam itu dijualnya 35.000. Kalau rekening-rekening itu masuknya di tahun 2010 sampai apa 2010 sampai 2011 12, nah itu udah masuk rekening. Itu pun rekening nggak Oh, sembarangan. tapi mungkin ini ada yang kalau polisinya di sini ke sini katanya kalau masalah rekening kan bisa aja dia beli, ya kan katanya. Iya, Tapi menurut datanya aku sih itu, ya, datanya. Jadi iya maksud. makanya Tapi kan rekening kita itu bisa khusus percaya gitu. datanya. Datanya itu pakai data. Kadang orang ini orang orang yang udah meninggal atau orang yang udah lama almarhum itu dibikinkan datanya. Itu enggak, kalaupun dilacak pun Mm-mm. orang itu udah nggak ada gitu. Kebanyakan itu dari makanya sebenarnya rekening bodong. Datanya data Iya. emang asli tapi orangnya udah nggak ada kebanyakan gitu. Ya itu ya susahnya. Jadi dilacak itu pun rekening itu pun bukan hanya satu aja, itu udah beberapa orang yang pakai. Kadang kalau Iya. misalkan itu udah dilaporkan ke bank, udah bermasalah, udah diblokir, baru orang itu nggak pakai lagi. Tapi ini mungkin dari rekeningnya itu pernah yang atas nama Supriyanto itu dipakai di bulan 6 juga. Kalau aku belum tahu loh, kalau saya udah tahu kalau dia Makanya pernah. tapi gini, kalau misalkan orang yang udah berhubungan sama orang di dalam itu sulit untuk lepas, apalagi udah sering ngobrol, udah inilah, udah berkaitan, udah berhubungan gitu itu udah kena di situ. Kadang kita Mm-mm. merasa ragu, kadang kita merasa aneh, tapi kita sadar ini salah gitu, tapi tetap dilakuin. Dulu suka namanya. Gimana? Ya iya. Enggak sih. Enggak. Ya iya, Kejadian. maksudnya kayak ada hipnotisnya itu semua LP kayak gitu. Oh iya begitu ya Kak? Iya semua itu bukan bukan pengaruh orang ini pinter, bukan orang ini pinter nipu, orang ini itu enggak. Itu memang pengaruh di dalamnya memang ada magicnya kayak gitu. Ini teman saya yang baru bebas pun saya tanya juga Saya kayak gitu. saya nangis ya Kak. Dalam saya sih berdoa ya Allah mudah-mudahan temennya itu cepat sembuh. Ada yang mengaku komandannya ya, nelpon ke saya kan. Ya itu Saya udah bilang iya. komplotan. Kadang Iya kita Kak. ragu gitu, tapi Kak. kadang juga ada temennya Mm. apa temen misalnya kita punya teman nih jangan percaya itu nanti penipuan. Kita sadar gitu, tapi tetap aja gitu dikasih. Iya Kak. Kok bisa di luar Kak? Istrinya orang luar. Ya saya merantau di sini lah, buka usaha di sini. Oh. Mm. Makanya kan saya pengen berbagi pengalaman aja. Tadinya kan makanya saya kan berbagi pengalaman, harcing-harcing lah Mm. gitu. Dibuat konten, ya ibaratnya untuk antisipasinya kalau misalkan kita di zaman sekarang kan udah zamannya udah canggih lah. Orang pun udah umum yang kayak Ya gitu. Kak. Bahkan di grup-grup YouTube apa di grup-grup Facebook pun udah banyak foto ini akun palsu. Tapi itu tetap aja masih Mm. ada aja yang kena tipu gitu. Iya. Nah, Sampai itu sekarang sih bukan sangat. semata-mata karena kitanya aja kadang posisi
kitanya ya kayak makan isanya sendiri belum menikah, jadi itu faktor lebih gampang. Namanya kita butuh Iya. temen, butuh orang baru, butuh Mm, pengen kenal sama orang kan gitu kan. iya. Dan iya Pak. Dan Jadi celahnya masuknya di situ, kita tanpa kita sadari udah berhubungan, ya kalau udah berhubungan itu yang susah. iya, Kayaknya kalau udah berhubungan itu pasti aja kena. iya. Sebelumnya sih banyak juga sih Pak yang coba. Tapi saya tahu kalau yang ini sih benar-benar nggak tahu. Yang tahu saya nggak kerja, kenapa bisa. Kalau ditanya kenapa juga saya nggak bisa jawab. Karena apa, kalau kalau yang orang-orang kayak gitu biasanya itu bakal merahasiakan. Misalkan kalau misalkan disuruh kirim uang, jangan cerita sama siapa-siapa. Nah, nggak begitu. Nah, terus menjalin Karena dia nggak hubungan mau, jangan cerita sama siapa-siapa. ya, karena dia nggak mau kita sampai eh, di apa ya, diingetin sama keluarga, Nah, kan? jangan cerita Jadi, sama keluarga, jangan cerita sama orang tua, atau uh-uh. pokoknya jangan cerita sama saudara lah. Iya dia bilang gitu juga. Nah, karena dia takut nanti dihasut supaya jangan percaya gitu loh. Uh-uh. Tapi namanya kita udah kena halunya dia, udah kena hatosnya dia, kita nurut aja. Iya persis yang saya dapat bilang. Ya memang begitu, makanya kan saya mengedukasi supaya jangan sampai kayak gitu gitu kan. Hmm. Ya pengen kalau ada nomor baru atau apa segala macam ya bagus, nggak usah diladenin. Kalau nggak tanya dulu mau cari siapa, udah intinya kita mengenal orang tuh kalau misalkan nggak ketemu ya udah nggak usah gitu, hanya sebatas Hmm. kenal aja gitu. Iya iya. Kalau untuk soalnya daerah ini bukan satu, saya nggak, bukan asli orang sini kan, bukan asli orang Riau. Terus ini Hmm. pun masalahnya kalau kayak gini sulit juga, karena itu kan ada pihak yang berwajib, kecuali kalau di daerah saya, di daerah Bogor sana kan ibaratnya saya udah hafal lah, banyak teman-teman juga di sana. Tapi kan itu pun kejadiannya pun tahunnya udah beda tahun kali. Iya. Kadang kan ya kadang ya bingung juga ya lah kan. Namanya kita ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, berhubungan ya tanpa kita sadari, ya intinya dijadikan pembelajaran aja. Iya. Tapi Pak yang kalau yang satu yang rekening atas nama Yudi Pak itu yang ngaku-ngaku teman itu eh Pekanbaru dia. Dia ada Pekanbaru apa Tambusai gitu. Apa? Di mana? Hmm. Di BRI Tambusai, uang di Tambusai. Saya sih kurang tahu juga daerah-daerah sini sih. Kalau kota-kotanya paling kurang Hmm. baru, Ujung Tanjung gitu. Hmm. Kalau daerah-daerahnya saya nggak terlalu tahu. Kalau nggak salah itu Pekanbaru kota. Di mana? Pekanbaru kota. Pekanbaru kota Di jauh. Dari kotanya. sini, dari tempat saya ke Pekanbaru 7 jaman. Itu jauh banget. Iya, 7 jam itu. Ya Pak ya. Jadi sekarang semua nanti yang tanggung. Hmm. Ya, soalnya sih mau dibayar. Sepira pun enggak. Karena dia sepira pun sih enggak akan. Jadi ini Masalahnya sekarang teman. masih hubungan apa gimana? Kan saya nggak punya pulsa, nggak punya kuota. Otomatis dia nggak bisa hubungin saya. Tapi dia pernah, saya pernah tahu dia pernah hubungin saya sih. Tapi 2 hari 3 hari ini nggak lagi karena cuma bisa dia. Ya enggak, maksudnya Tapi kuota saya habis. masih masih sering komunikasi, dia masih sering hubungin gitu.
Ya, Nggak coba tanyakan, jadi uang itu tadinya pinjam atau gimana? ya udah selesai kemudian antar. Dia punya dia yang berkomunikasi. Terus lagi, ya. Iya loh. Hmm. Dan ya udah Pak, makasih ya Pak. Nah, jadi dari sini kita belajar. Ya, mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi lagi. Jadi intinya dari cerita ini, kita jangan sembarangan menerima telepon dari orang kalau kita memang benar-benar tidak kenal. Kalau misalkan dia ada telepon berkali-kali, kita nggak angkat, pasti kan dia bakal SMS. Kalau dia nge-WA kan berarti bakal dia WA, dia siapa, ada perlu apa, dan mau apa kan, dia pasti cerita. Jadi nggak usah langsung diangkat, ya untuk antisipasi kayak begini gitu. Dan kedua, mungkin ini yang lebih penting ya, ya perkuat iman, ibadah gitu, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mungkin kalau imannya kita kuat, mungkin kita nggak gampang terhasut atau terbawa terbawa suasana apa sama namanya tuh magic itu gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jadi bisa share lagi untuk dijadikan pembelajaran. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Dan buat teman-teman yang udah dukung channel ini, saya ucapin terima kasih banyak. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.